Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam majelis yang penuh berkah ini insya Allah. Majelis ta'lim, majelis nasrul ilmi. Insya Allah 25 menit ke depan kita pada kesempatan ini akan membacakan Surat Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan 28 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti pembacaan ayat dimaksud secara lafzan wa ma'nan insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Alladzina rupane wong akeh. Alladzina rupane wong akeh. Ini ayat menjelaskan apa yang dimaksudkan ayat sebelumnya, yaitu wa ma yudillu bihi illal fasikin. Al-fasikin. Allah tidak menyesatkan sebab adanya hadal masal kama taqaddama bayanuhu, kecuali orang-orang yang fasik, orang yang keluar dari taat pada Allah, al-kharijina an taatihi. Nah, orang-orang fasikin itu siapa? Nah, yang dimaksudkan fasikin alladzina rupane wong akeh yang kuduna kang podong ngrusak, yang kuduna kang podong ngrusak sapa alladzina ahdallahi ing janjine Allah, ahdallahi ing janjine Allah. Maksudnya Allah memberi janji kepada mereka, orang-orang tadi, di dalam kitab-kitabnya mereka, kitabnya Allah yang diberikan pada mereka, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab dahulu, kitab sebelum Al-Quran. Itu di dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, Allah
menjanjikan kepada mereka, mereka dijanji agar apa? Agar menindaklanjuti keimanannya. Jangan sampai dipotong. Di suatu saat di akhir zaman itu nanti akan ada nabi pamungkas, yaitu Khotamul Anbiya wal Mursalin. Mereka dijanji agar kalau menangi masa itu harus melanjutkan iman pada Al-Quran, iman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dituangkan di dalam kitab mereka, di dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan mereka menyetujui itu, artinya siap untuk menindaklanjuti janji tersebut, yaitu iman Al-Quran, iman Rasulullah juga. Nah, ternyata apa? Begitu Nabi akhir zaman hadir, jeung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan ke dunia ini, Al-Quran diturunkan juga, disampaikan pada Rasulullah. Ternyata mereka kemudian merusak itu janjinya Allah. Nah, ini namanya yang kuduna ahdallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina-hina, dimaki-maki, diejek-ejek. Al-Quran juga gitu, dihina-hina. Muhammad itu apa itu? Muhammad orang gila, majnun, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dirusak itu janjinya Allah. Nah, ini namanya fasikin. Orang-orang fasik itu menjadi sesat, disesatkan oleh Allah dengan adanya apa? Masalah tadi. Yudillu bihi wa ma yudillu bihi illal fasikin. Jadi yang dimaksudkan al-fasikin sekali lagi adalah orang-orang yang merusak janjinya Allah yang dituangkan dalam kitab-kitab mereka, yaitu dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam Zabur. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Mim ba'di misakihi, saking sakwuse ngukuhake ahdallah, ahdillah. Mim ba'di misakihi, saking sakwuse ngukuhna, nguwatake, ngokohkan ahdillahi alaihim. Jadi setelah dikokohkan janji itu, kemudian mereka malah merusak janjinya Allah. Enggak mau iman Rasulullah, enggak mau iman Al-Quran. Rasulullah dikufuri, Al-Quran juga dikufuri. Nah, ini namanya fasikin. Wong-wong sing fasik, keluar dari taat, adalah orang-orang yang merusak janjinya Allah setelah janji itu dikokohkan. Wayak ta'una lan podo motong, podo mutus sapa alladzina ma ing perkara amara kang wis perintah sapa Allahu Gusti Allah bihi ing ma ing perkara amara kang wis perintah Allahu sapa Allah bihi ing ma ayu sholah rupane. Nah, ini an dan madkhulnya menjadi badalnya domir bihi. Ayu sholah rupane yen to disambung apa ma amarallahu bihi. Jadi Allah itu kan perintah kepada ahlul Injil, kepada ahlul Taurat. Orang yang dikasih Taurat tuh kaumnya Nabi Musa. Orang yang dikasih Injil kaumnya Nabi
Isa. Di sana diperintah oleh Allah dalam Taurat, dalam Injil dituangkan janjinya Allah di situ agar mereka menyambung. Artinya apa? Imannya jangan sampai mandek hanya sampai pada Taurat tak. Injilnya kemudian dipotong, nggak mau imani Injil. Imannya harus disambung. Begitu Injil datang ya lanjut iman Injil. Kemudian Al-Quran datang, Al-Quran hadir, ya harus disambung juga. Ini perintah Allah. Dan perintah itu dituangkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, orang-orang fasikin di situ adalah orang-orang yang merusak janjinya Allah setelah janji itu dikokohkan. Dan juga mutus perintahnya Allah yang mana perintah itu harus disambung, yaitu iman pada Rasulullah, iman pada Al-Quran. Ternyata mereka nggak mau nyambung, mutus gitu loh. Wayak ta'una lan podo mutus sapa alladzina, podo megot sapa alladzina ma ing perkara amara kang wis perintah Allahu sapa Allah bihi ing ma ayu shola yen to disambung apa ma, yaitu harus disambung iman bin nabi, ya nyambung silaturahim wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Semua perintah-perintah Allah harus dilanjuti, ditindaklanjuti, jangan diputus. Kalau diputus itu namanya merusak. Perintahnya Allah enggak dilanjutkan namanya diputus. Nah, itulah orang-orang fasikin yang disesatkan oleh Allah. Wa yufsiduna, tidak hanya itu. Wa yufsiduna lan gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Jadi mereka orang-orang fasik yang enggak iman Rasulullah, enggak iman Al-Quran, itu mereka berarti merusak janjinya Allah. Juga mutus perintah-perintah Allah, enggak ditindaklanjuti, enggak disambung. Kemudian di bumi ini, di dunia ini, mereka bikin kerusakan. Wa yufsiduna fil ardi lan gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi bil ma'asi wa ta'wiki anil iman. Bikin kerusakan di sini maksudnya mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maksiat, yaitu menerjang larangan-larangan Allah, itu namanya bikin kerusakan. Dilarang nggak boleh selingkuh, lo malah selingkuh, ganti-ganti pasangan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya bikin kerusakan, gitu loh. Dilarang judi malah menyebarkan kegiatan judi. Sekarang itu ada judi online loh. Judi online tuh masih merebak di dunia ini. Ya Allah, padahal itu dilarang oleh Allah. Itu namanya bikin kerusakan fil ardi. Juga mereka berpaling dari iman. Enggak iman Rasulullah, enggak iman Al-Quran, itu namanya bikin kerusakan. Yang dimaksudkan wa yufsiduna fil ardi demikian. Bukan berarti gunungnya dijeboli, kemudian hutan digunduli, lautan diuruk, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan wa yufsiduna fil ardi adalah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik.
ulaika humul khasirun. Ulaika utawi eka ladina wong-wong sing disifati kaya ngono mau, yaitu yang kudu nahdallah, kemudian yaqta'una ma amarallah bihi ayusal, kemudian wa yusiduna fil ard. Ini mereka yang disifati seperti sifat-sifat tersebut. Hum ya ulaika al khasirun. Iku pira-pira wong sing rugi. Al khasiruna iku pira-pira wong sing rugi, wong sing tuna. Lho kok rugi itu pripun? Mereka tuh sukses Kak. Bikin usaha diskotik misalnya, berhasil. Sampai mempunyai kekayaan yang melimpah ruah dari usaha-usahanya itu. Nah, ini gimana dibilang khasirun? Nah, ukuran rugi itu bukan rugi di dunia ini. Ya rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia sesat, na'udzubillah min dzalik, di akhirat besok di neraka, lima sirihim ilan nar. Nah, ini yang sangat mengerikan. Tempat kembali mereka besok adalah neraka. Maka kita selalu mohon perlindungan pada Allah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Wa askinna ma'asabiqina a'la faradisil jinan khalidina min ghairi sabiqati azab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, ini doa yang sering dilakukan oleh ulama-ulama salaf dulu. Juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan, Rasulullah itu memberi suri tauladan. Nah, orang-orang fasikin itu besok kembalinya di akhirat, tempatnya di neraka al-mu'abbadati alaihim, yang kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kaifa takfuruna? Hale kaya apa tingkah? Takfuruna podo kafir sapa sira kabeh. Sira kabeh ahla Makkah. Ali Makkah. Ini mula-mula turunnya ayat kan di Makkah. Sampai surat ini disebut Makkiyah tuh. Kenapa kalian kok jadi kafir gitu loh? Kaifa takfuruna? Tidak iman Rasulullah, enggak iman Al-Qur'an. Kaifa takfuruna khale kaya apa tingkah takfuruna podo kafir sapa sira kabeh billahi ing Allah, artinya ngufuri Gusti Allah, enggak iman Gusti Allah. Wa kuntum khale temen-temen wis ana sapa sira kabeh amwatan iku pira-pira wong sing mati. Artinya apa? Kalian itu
dulunya belum hidup. Namanya amwatan. Belum hidup. Jadi masih mati, gitu loh. Wa kuntum amwata. Hale temen-temen ana sapa sira kabeh amwatan iku pira-pira wong sing mati. Yaitu nutfan fil aslab. Kalian tuh dulunya adalah nutfah yang ada di aslab. Yaitu apa nggih? Air sperma yang dioplos dengan ovum. Nah, di situ dinyatakan masih belum hidup, amwatan. Fa ahyakum mongko nuli nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh. Begitu apa tadi nutfah yang sudah masuk dalam rahim itu berapa 40 hari sampai 3 kali, berarti 120 hari. Di situ mulai dikasih kehidupan, dikasih roh oleh Allah. Fahyakum mongko nuli nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh di dalam rahim, kemudian kamu bergerak-gerak. Allah yang memberi roh itu, yang memberi hidup, yang menghidupkan kamu Allah. Begitu kamu sudah hidup, lahir di dunia, oe gitu. Ya kan? Kan begitu lahir nggak langsung ketawa, hahaha, kan nggak gitu. Ini orang lahir tuh pertama ya bisanya nangis gitu. Oe. Kemudian sumayumitukum mongko kari-kari mateni sapa Allah kum ing sira kabeh. Makanya huruf atofnya pakai summa. Artinya di sana ada jeda. Beda dengan fa. Fa ahyakum itu fa itu huruf atof yang mengandung arti tartib ma'al ittisal. Nyambung, enggak ada jedanya. Itu fa. Sedangkan summa itu huruf atof yang artinya litartib ma'al infisal, ada pisahnya. Artinya apa? Antara maut sebelum lahir kan dikasih hidup oleh Allah, fa'ahyakum. Ini nyambung, nempel gitu loh. Tapi begitu lahir hidup di dunia, ini ada yang dijeda sampai 100 tahun, ada sampai 50 tahun. Ada yang baru lahir, terus langsung dicabut lagi. Ada jedanya. Ya tergantung jatahnya masing-masing. Makanya pakai summa, enggak pakai fa. Mongko kari-kari mateni sapa Allah kum ing sira kabeh. Nah, gitu loh. Tidak pakai fa. Enggak fa yumitukum, tapi summa yumitukum. Di sana ada jedanya. Ada yang dikasih umur sampai setahun, ada 2 tahun dan seterusnya. Setelah mati, karena sudah habis ajalnya, masa berlakunya sudah habis, summa yuhyikum, dipendem di kuburan, ya kan, di tanah, kemudian di sana dihidupkan. Summa yuhyikum di alam barzah. Di alam barzah kamu hidup lagi. Allah yang ngasih hidup gitu loh. Enggak hidup dengan sendirinya. Summa yuhyikum mongko kari-kari nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh. Ketika kamu mati di dunia ini kan terus langsung digotong, dibawa ke makbarah. Ini namanya mayit. Wis mati mayit. Tapi begitu sampai kuburan terus dihidupkan lagi oleh Allah. Makanya dipanggil assalamualaikum ya ahlal kubur, disalami karena di sana hidup. Ini kuburannya siapa? Kuburannya ayah saya, kuburannya ibu saya. Bukan kuburannya mayit bapak saya, enggak gitu. Di sana ada kehidupan lagi di alam barzah. Summa yuhyikum mongko kari-kari nguripno sapa Allah kum ing sira kabeh
bil ba'si kelawan ditangekake sok nek akhirat dibangunkan kabeh. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ini firman Allah di dalam surat apa itu? An-Naba ya. Ingat ya? Surat An-Naba. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nah, ini orang-orang yang dalam kuburan itu dibangkitkan lagi. Kemudian kalian datang berbondong-bondong ke tempat mahsyar itu tadi. Nah, setelah sampai sana, summa ilaihi turja'un. Pakai summa terus nih. Karena apa? Di sana ada jeda. Ada jeda waktu yang lama sekali. Gitu loh. Enggak tahu-tahu langsung selesai gitu, enggak. Di kuburan aja sudah lama kok, di alam barzah itu. Bisa beribu-ribu tahun. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa ribu tahun itu. Masih nanti yaumul kiamah itu kapan dirahasiakan juga. Belum ada yang prediksi. Katanya tahun 12 itu kiamat, nyatanya masih berlanjut sekarang. Sok tahu aja itu. Itu rahasia ilahi itu. Tuma ilaihi turja'un. Mongko kari-kari maring Allah. Allah yang buat hidup, buat mati itu loh. Turja'una dibalekake sapa sira kabeh. Jadi setelah dibangkitkan dari kuburan, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah untuk dibalas amal perbuatan kalian. In khairon fa khairon wa in saron fa sarun. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semua kita akan melihat balasannya kita masing-masing. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Ilahuna tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.